Oke. Oke. Pak Budi, ini Ya, pertanyaan terakhir dari saya, Pak Budi, semoga berkenan monggo. Monggo. sebelum ditutup acaranya. Tadi Pak Budi kan sempat menyinggung mengenai pikiran spiritual itu tidak bisa direkayasa ya Pak ya. Ya. Tidak bisa direkayasa oleh pikiran manusia ya atau logika akal kita. Ya. Tapi hanya jadi si pikiran logika akal ini hanya sebagai program oleh masukan sumber pikiran spiritual ya. Ya. Nah, sumber pikiran spiritual tersebut Pak Budi bilang adalah firman Tuhan Ya. ya, berupa kabar baik ataupun peringatan kan. Mm-mm. Nah, pertanyaan saya Pak Budi, kalau sumbernya hanya firman Tuhan saja, apakah itu mutlak Pak Budi? Mutlak hanya sumbernya dari firman Tuhan saja yang bersifat kauliah ya, kalau dalam Islam ya, yang bersifat yang tertulis di dalam kitab suci. Lalu bagaimana jika sebaliknya sumbernya itu misalkan dari melalui ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang bertebaran di alam semesta gitu Pak Budi. Mm-mm. Apakah itu masuk di dalamnya proses untuk menumbuhkan pikiran spiritual juga Pak Budi? Mm-mm. Oke. Pertanyaannya bagus sekali ya. Pak Jiran pertanyaannya bagus-bagus ini. Iya, iya, iya. Jadi ada dua sumber ya. Jadi firman Allah itu yang tersurat yaitu firman Allah dan yang tersirat ya itu kauniyah ya Pak ya. Yang sana ya. Kauliah dan kauniyah ya yang dari alam semesta ini ya. Ya, betul Pak. Oke. Ya. Jadi gini, yang dari firman yang tertulis di dalam kitab suci kita ya itu berasal dari pikiran Allah. Ya, tadi kan saya bilang ya, hanya harus belajar satu pikiran dengan Allah. Ya, kalau itu kita harus hanya satu dari firman. Ya, tapi dunia kita berdunia jagat raya, terus akhirnya dunia kan bumi kan ya, itu ya. Itu yang kauniyah ya, yang tidak tersurat berarti yang tersirat ya. Itu berasal dari Allah ya, tapi hasil dari penciptaan pikiran. Jadi hasil daripada pikiran. Kita bisa belajar dari situ. Makanya ada firman-firman yang sifatnya perumpamaan seperti tabur tuai benih. Kita belajar benih yang ada di bumi, tapi itu adalah hasil ciptaan Allah. Ya, boleh dua-duanya, tapi kalau saya belajar dari pikiran dulu. Makanya saya jadi insinyur spiritual, insinyur listrik. Itu bagaimana memahami listrik dulu dari pikiran baru saya berbuat gitu, mendesain sesuatu, mereparasi sesuatu. Boleh belajar dari langsung ngoprek-ngoprek ya boleh. Itu hasil daripada desain gitu. Tapi untuk sampai ya ke sana, nah itu nanti jalannya banyak Pak itu. Saya nggak sanggup terus terang. Gitu. Tapi kalau menjelaskan ayat-ayat yang tersirat di dalam alam semesta, saya ngerti karena saya ngerti pikirannya dia. Nah, tapi kalau kebalik kita suruh menjelaskan itu pasti nanti muter-muter. Ya bisa jelas, cuman saya sulit buat saya gitu. Tapi saya kagum orang-orang seperti itu ya. Seperti orang nggak usah belajar insinyur tapi bisa mendesain itu, mendesain. Ada juga seperti itu, tapi itu ada pengecualian lah gitu. Tapi ini kalau belajarnya itu urutannya benar, nah ini lebih memudahkan. Nah, cuman itu Pak Jiran ya. Jadi itu perumpamaan spiritual semua sebetulnya di alam ini. Karena itu adalah hasil dia. Ya, dengan mengingat alam ini kita bisa mengingat Allah. Ya, mengingat oke, tapi ngerti pikirannya enggak kan. Karena hanya perumpamaan. Nah, sanepan kalau jiwa itu. Nah, kalau sanepan ini terjemahnya bisa macam-macam. Itu. Nah, membuat apa ya, yang sederhana jadi rumit. Kalau saya pengennya yang rumit jadi sederhana. Gitu. Itu Pak Jiran. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Ini bagus ini pertanyaannya. Baik,
kasih Pak Budi. Tapi tetap belajar ya Pak, dari alam itu belajar cara bersyukur itu oke. Ya, tapi apa namanya? Nah, bagaimana bersyukur itu, ya itu adalah karakter daripada roh. Saya pengennya itu autopilot aja gitu. Jadi udah kalau saya dari pilot pesawat udara ya saya nggak mau capek-capek, udah autopilot tergantung dari mendarat di bawah, selesai gitu. Nanti lebih enak gitu. Jadi kalau saya cari dulu kan saya kalau di Jakarta di mana saya beli petanya dulu, saya belajar baru saya jalan gitu. Sekarang anak muda itu begitu masuk di mana-mana ceklek GPS selesai urusan. Lah saya ini pengennya seperti itu, kenal kerajaan sebelah itu dengan ceklek autopilot selesai urusan gitu loh. Nah ini yang saya tulis di buku saya. Itu Pak Jiran, terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Budi. Ini penjelasan dan materi hari ini sangat mind blowing sekali ya. Alhamdulillah. Jadi di tengah keberisikan pikiran setiap hari kita ini ditenangkan dengan cara manusiawi tetap ada berdampak, tetapi tidak ditenangkan juga tetap berdampak gitu ya Pak Budi ya. Sehingga PR-nya masih banyak untuk kita bisa menjadi pengamat dari pikiran, menjadi pengendali dari pikiran, lalu kemudian kita bisa sadar gitu ya Pak, kemudian menjadi saksi di situ. Betul. Sampai bab 8 Pak masih banyak ini. Masih banyak ya Pak Budi. Iya. Baik, terima kasih Pak Budi Yono atas sharingnya, sudah berbagi dengan kita dari jam 19 tadi sampai jam 21 ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada rekan, Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian yang sudah berkenan hadir, kemudian belajar bersama dengan kita, sama-sama dengan SU Reformation Center. Karena durasinya juga terbatas, kami mungkin harus mengakhiri acara malam ini untuk sesi bedah buku SQ Power dengan tema pikiran spiritual ini, dan semoga di lain waktu Bapak Ibu sekalian bisa berpartisipasi kembali di acara di bab selanjutnya. Demikian Pak Budi, mungkin barangkali Pak Budi ada closing statement dulu, silakan Pak Budi. Oke, baik, terima kasih Pak Jiran ya. Jadi moto daripada institusi kita ini adalah merdeka dari pikiran. Itu judul sebetulnya ringkasan daripada yang kita bahas. Buku saya itu merdeka dari pikiran. Ya, itu. Kalau kita tidak boleh didikte, dikendalikan oleh pikiran. Kita yang sesungguhnya adalah pengendali pikiran. Makanya kita harus tahu siapa diri sejati kita. Ya, siapa identitas diri sejati kita. Ya, karena pikiran itu mengatasi tadi Pak Danu, akal, perasaan itu diatasi situ. Makanya kan pikiran itu ngikuti kita terus rasanya. Ya. Jadi ayo kita merdeka dari pikiran itu. Kalau kita sudah bisa gitu sebagai pengendali pikiran, insya Allah ya jalan ke surga itu ringan. Beban kita itu dari pikiran duniawi kita harus lepas dulu. Itu cara melepaskan dari pikiran, karena roh itu pikiran gitu. Ayo kita sama-sama. Ini pengalaman saya 22 tahun dari tahun 2000. Saya belajar dari 48 tahun orang, itu salah satunya, yang lain masih banyak. Bapak Ibu bisa memahami praktek lebih singkat, seperti dicangkokkan. Tapi dengan satu syarat, harus betul-betul mencari secara militan. Ya, kita duit aja yang sifatnya fisik, nyarinya militan. Ini Allah yang dimensinya spiritual. Kalau nggak super militan ya nggak akan ketemu. Cuma dengar-dengar ya khotbah Jumat sekali, nggak bakal, Pak. Nggak bakal. Pengalaman saya nggak bakal, nggak bisa. Ya, nah saya suka ini dengerin yang orang yang seperti saya sekarang membagikan kepada Bapak Ibu.
bisa mempersingkat waktu gitu. Ya, kalau ada lagi saya akan belajar lagi supaya waktu saya nggak selesai loh Bapak, nggak pernah bisa selesai selama hidup ini. Tapi kan kita bisa mendapat lebih banyak sampai akhir hayat kita. Itu saja supaya beban kita nanti kalau kita mati pindah ke surga lebih ringan, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Yono sudah berbagi dengan kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga Tuhan selalu memberkati. Saya tutup dengan beberapa kalimat yang saya highlight dari Pak Budi tadi, yaitu pikiran spiritual adalah pikiran intisari atau hakikat dari segala sesuatu. Sedangkan pikiran manusiawi adalah kulitnya. Bapak Ibu sekalian, selamat menempuh perjalanan menemukan kesadaran spiritualitas kita melalui pikiran spiritual. Tuhan memberkati, terima kasih, mohon maaf, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Made. Terima kasih Pak Anto. Terima kasih Pak Kungkum. Terima kasih Anto. Terima kasih Pak Daim, Pak Agus, Ibu Ani, Pak Darul, sehat selalu Pak Darul, Pak Oki, Bu Lia, terima kasih.